Halo semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video konten yang bertema Kapan Korupsi di Indonesia Berakhir. Untuk video lebih lengkapnya, simak lebih lanjut. Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, maling. Menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini juga pertanyaan yang banyak muncul karenanya dirangkum menjadi satu. Pak Artijo dikenal sebagai hakim berdarah dingin. Darah dingin. Kalau menghadapi kasus-kasus korupsi, berdarah dingin terhadap koruptor. Iya. Sebetulnya apa yang paling pantas, pidana apa yang paling pantas bagi pelaku tindak pidana korupsi di Republik ini? Itu pertanyaan dari netizen. Iya, karena begini, korupsi itu kan kejahatan ekstraordinary, kejahatan luar biasa ya, yang mencuri harta negara, yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara, penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, tidak boleh ada toleransi. Harus ada toleransi nol terhadap korupsi itu supaya tubuh negara kita ini menjadi sehat dan tujuan kita bernegara itu menjadi cerah ke depan. Dan kita harus, rakyat Indonesia ini harus punya hak untuk beroptimis untuk menatap masa depannya. Jadi berarti kalau hukuman korupsi politik seringkali kemudian juga Pak Artijo mencabut hak berpolitik pejabat yang bersangkutan, itu juga bagian dari hukuman karena masyarakat tidak lagi boleh ia menjadi pejabat publik. Iya betul. Karena apa? Pencabutan hak politik itu merupakan konsekuensi yuridis daripada perbuatan seseorang yang mempunyai jabatan politik. Jabatan politiknya itu disalahgunakan untuk korupsi. Sehingga dengan demikian untuk yang akan datang yang bersangkutan ini tidak boleh lagi menempati jabatan publik. Ada lagi pertanyaan netizen. Ini lagi-lagi saya rangkum teman-teman, ada banyak sekali pertanyaan Pak, dan ini pertanyaan yang sering muncul. Kenapa tidak hukuman mati? Iya, saya sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu. Terus terang saya ingin. Tapi secara yuridis itu sangat sulit. Karena bunyi pasal konstruksi hipotetis dalam pasal itu dikaitkan dengan keadaan lain. Misalnya dapat dihukuman mati kalau dilakukan dalam keadaan bencana alam. Kalau itu mengulangi lagi, bisa disebut. Seharusnya itu seperti di Cina itu harusnya linear dalam pasal. Kalau korupsi itu misalnya 1 triliun misalnya, otomatis bisa hukum mati misalnya. Bisa. Jangan dikaitkan dengan faktor yang di luar yuridis itu. Gitu. Ini saya kira pinternya pembuat undang-undang kita itu. Di samping pinter dalam tanda kutip ya Pak? Iya. Di samping pasal 2 dan pasal 3 tadi itu, sebenarnya menyalahgunakan kewenangan harus diperberat. Iya, tapi ini malah hukum ancaman pidananya lebih ringan. Aneh juga itu. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk
Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Kalau gajinya Oh iya mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir, kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen, bener nggak mas? Semua kan harus dilawan. Iya. Korupsi di Indonesia sudah sangat umum dilakukan. Hal tersebut bukan hanya karena faktor internal dari diri sendiri, namun juga ada beberapa faktor eksternal dari negara, seperti kurangnya pengawasan dan tingkat hukuman masih sering disepelekan. Korupsi dapat berangsur hilang ketika seluruh warga negara, termasuk aparat pemerintahan, paham dan sadar akan tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak benar. Selain itu, undang-undang tentang hukuman korupsi tidak seharusnya dikaitkan dengan perkara lain, seperti yang dikatakan oleh mantan Hakim Agung Bapak Artijo Alkostar. Hukuman yang diberikan harus dapat membuat para koruptor jera dan dapat memberi pertimbangan yang harus dipikirkan matang-matang bagi masyarakat lain ketika ingin melakukan tindak pidana korupsi. Selain hukuman yang diberikan, pemerintah harus lebih cermat dalam mengawasi aliran dana pemerintahan, sehingga kurangnya kesempatan bagi para pejabat untuk melakukan tindak korupsi. Korupsi seperti yang dikatakan oleh Bupati Banjarnegara dapat disebabkan oleh kurangnya pendapatan dan banyaknya pengeluaran yang tidak seimbang, yang dapat memicu tindak korupsi. Jadi, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat agar tidak ada lagi keinginan dari masyarakat maupun pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Berjati Aulia. Saya Eka Wulaningrum. Saya Rizka Adila. Saya Caisya Gendra. Kami dari kelompok 5 akan berbincang singkat tentang korupsi menurut pendapat kami. Yang pertama, menurut Kak Eka nih, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Oke, menurut saya korupsi itu adalah suatu bentuk tindak penyelewengan uang milik negara oleh suatu individu maupun instansi yang dapat merugikan negara tersebut. Jadi menurut Kak Eka itu korupsi itu merupakan negara. Selain Kak Eka, sebagian besar masyarakat juga menganggap bahwa korupsi itu sangat merugikan negara. Nah, kalau menurut Kak Adila nih, apakah Kak Adila setuju dengan pendapat tersebut? Ya, saya setuju karena tindakan tersebut dapat mengakibatkan pengalihan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat menjadi keuntungan pribadi. Oke, jadi sangat merugikan ya? Iya. Korupsi itu sangat merugikan negara. Selain merugikan negara, banyak masyarakat selama ini beranggapan bahwa hukuman bagi para koruptor masih belum adil. Nah, kalau menurut Kak Caisya, apa sih hukuman yang pantas untuk para koruptor itu? Kalau menurut saya sih, hukuman untuk koruptor itu hukuman seumur hidup, bayar denda, terus sama bayar uang yang sudah dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau misalnya nggak mau mengganti, harusnya dihukum mati. Kalau misalnya gitu. Jadi harus kayak ganti rugi negara gitu ya. Korupsi sendiri sering dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang sudah kita pilih sendiri sebagai masyarakat. Dan kalau menurut Kak Dila, apakah ada cara atau bagaimana sih kita itu agar lebih bisa tepat dalam memilih pejabat yang kemungkinan besar tidak akan melakukan korupsi dalam menjalankan tugasnya? Mencari tahu latar belakang pejabat tersebut, melihat visi misi dan tujuan pejabat tersebut, dan dapat menginspirasi untuk masyarakat dan negara agar bisa maju lebih. Negara lebih maju. Jadi kita harus mencari tahu latar belakangnya dari calon pejabat tersebut dulu. Iya. Gitu. Jadi pencegahan korupsi itu bisa kita lakukan dari kita masih muda. Dan kita sebagai dari muda itu menurut Kak Eka gimana sih caranya agar bisa mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi yang sekarang sangat sering terjadi di negara kita? Oke, menurut saya sebagai generasi muda atau pemuda yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, yaitu dengan mendukung budaya anti korupsi dan juga mengikuti berbagai kegiatan yang dapat mencegah tindak pidana korupsi seperti webinar anti korupsi dan juga membatasi diri kita serta menyadarkan pada diri kita sendiri untuk mencegah adanya korupsi yang kita lakukan dari diri kita sendiri dan untuk orang lain.
seperti itu. Oke, jadi pencegahan korupsi itu kalau menurut Kak Eka itu dimulai dari kita sendiri baru ke orang lain begitu ya, betul sekali. Oke, jadi menurut kami korupsi adalah kegiatan yang merugikan negara dan kita sebagai generasi muda harus mendukung budaya anti korupsi seperti yang dikatakan oleh Kak Eka dengan mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan korupsi agar korupsi juga di Indonesia ini bisa berangsur berkurang begitu. Oke, sekian dari kami. Sekian bincang-bincang dari kelompok kami. Terima kasih. See you.